Bagaimanapun tentara bukan penegak hukum. Nah, itu poin penting dah. Itu poinnya menurut saya. Kegagalan dari penanganan teror di banyak negara ketika bukan penegak hukum terlibat dalam penanganannya. Istilahnya memori saya kan dulu gitu kan, pada saat wah kalau saya ditangkap oleh TNI bisa jadi saya udah mati ini pikiran saya gitu. Presiden dan DPR dalam waktu dekat ini mungkin akan membahas rancangan draft peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme. Di masyarakat, draft ini menimbulkan kritik keras dan kontroversi di publik dan mendapatkan penolakan. Untuk itu, hari ini kita mendiskusikan satu tema penting tentang Perpres, draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dengan dua narasumber penting. Yang pertama adalah Mas Islah Barawi, beliau Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Mungkin kali ini Mas Islah bukan ngomong Gus Yakut ya Mas ya? Ya. Baru ngeliat Mas Islah kemarin videonya di YouTube, di beberapa media sedang ngomong Gus Yakut. Tapi boleh juga nanti terakhir dikit-dikit dengerin Mas Islah tentang soal Gus Yakut, boleh juga sih, dan lain sebagainya. Boleh juga. Yang kedua adalah Mas Munir Kartono, ini napiter, mantan narapidana teroris waktu serangan Polres Solo ya Mas ya? Betul. Tahun 2016 ya kira-kira. Nanti kita juga ingin mendengarkan dari perspektif Mas Munir tentang terorisme dan problem Perpres. Saya ke Mas Islah dulu. Mas Islah, sebenarnya genealogi ataupun dinamika terorisme di Indonesia hari ini apakah memang perlu dihadapi dengan Perpres pelibatan TNI seperti ini, Mas? Saya koreksi, bukan Mas sih biasanya orang. Bukan Mas Jawa ini. Dia bukan Jadi memang yang harus diketahui oleh publik bahwa terorisme di Indonesia selama ini lebih berbasis ideologi sih. Yeah. Lebih tepatnya ideologi transnasional. Yeah. Ideologi yang datang dari luar yang kemudian membuat banyak orang keterpaparan di sini, dan biasanya atas nama agama. Atas nama agama Islam dalam hal ini. Meskipun kita tahu bahwa Islam tidak mengajarkan orang untuk menjadi teroris, itu sudah bagus sekali. Tapi kemudian persoalan-persoalan terorisme ini kan memang sangat rumit dan sangat complicated. Bukan hanya persoalan penindakan, Mas Al. Tapi ini juga soal upaya-upaya penyadaran ideologis yang harus mereposisi fungsi otaknya manusia, nalarnya manusia dan rasionalitas berpikirnya manusia, di mana ketika dia itu ingin membinasakan orang lain dan harus direpositioning otaknya bahwa semua orang itu dilahirkan dengan harga diri yang sama apapun perbedaannya, kan itu konteks dasarnya. Artinya kalau kita melihat gerakan terorisme di berbagai negara termasuk Indonesia ini, memang ada cita-cita politik yang dibebankan atas nama agama yang kemudian membuat orang menjadi militan memang. Mengapa saya katakan ini ada cita-cita politik? Karena hampir semua gerakan teror di semua negara atas nama agama apapun, atas nama ideologi apapun, itu pasti punya tujuan politik. Itu benar di situ. Artinya ini bukan hanya persoalan polisi, bukan hanya persoalan tentara, bukan hanya persoalan segelintir orang Islam, segelintir orang Kristen dan seterusnya, tapi ini juga persoalan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saya kira kita harus membawa itu dari milestone yang seperti ini dari awal gitu. Bahwa terorisme itu selalu memakan korban. Entah itu korban ideologi atau korban fisik dari aksi teror yang dilakukan oleh para teroris itu. Ayo, Cak Islah sedang ngomong bahwa pelaku teroris ini sebenarnya kadang-kala juga sebenarnya mereka korban dari ideologisasi ya, Cak? Betul, sangat betul. Dan di semua negara juga mengalami hal yang serupa. Karena gini, mengapa kemudian pada era-era sebelumnya dari tahun 60-an sampai era tahun 2020 ke bawah, itu rata-rata tren terorisme itu memang lebih populer menggunakan isu-isu agama. Bukan hanya Islam, tapi juga agama lainnya. Saya sering mengatakan begini, terorisme itu selalu menunggangi agama dengan pemeluk agama terbesar di satu negara. Teroris-teroris di India itu mengatasnamakan Hindu. Namanya Hindutva, ada Shiv Sena, ada Bharatiya Janata, garis keras.
Termasuk juga di beberapa negara seperti di Spanyol, di Irlandia Utara itu juga menunggangi agama-agama yang paling populer dan paling majority di negara itu. Nah, ini memang tren yang terjadi meskipun belakangan ini tren-tren yang menunggangi agama ini sudah mulai melandai. Sudah mulai melandai karena persoalan konfigurasi geopolitik global yang sudah mulai berubah. Kekecewaan orang terhadap demokrasi itu menumbuhkan ideologi-ideologi baru yang bukan hanya kanan tapi juga kiri. Nah, ini persoalan-persoalan ke depan ditambah lagi dengan ini Mas Al dan Mas Wahyu ya, bahwa tren teror ke depan itu memang tidak lagi berfokus kepada situs agama, tapi juga memanfaatkan teknologi dan seterusnya, cyber war, cyber terrorism ini kan udah mulai tren nih ke belakang ini. Nah, ini adalah persoalan-persoalan masa depan yang tidak hanya bisa dihadapi dengan penindakan-penindakan secara fisik, dengan apalagi militerisme gitu ya. Apalagi dengan militer. Ini bukan hanya militer. Saya kira gini, Densus pun udah harus mengurangi tindakan-tindakan koersifnya. Dia harus lebih fokus kepada penguasaan teknologi dan pencegahan-pencegahan. Jadi non kinetik justru ya. Justru itu menurut saya ke depan ini trennya akan seperti itu. Dan yang terjadi di Indonesia memang terorisme yang berbasis agama ini kan sudah mulai melandai. Tapi terorisme yang berbasis ideologi politik kiri itu sudah mulai menaik. Bukan hanya di Indonesia. Saya kemarin begini. Gimana Cak? Ideologi kiri itu gimana maksudnya Cak? Ideologi kiri itu adalah akibat kekecewaan orang terhadap demokrasi. Yang hanya menumbuhkan ketidakadilan dan oligarki dan seterusnya. Itu juga pada akhirnya orang akan mencari ideologi politik alternatif baru. Ini yang baru Cak, ini soal neonazi ini kan muncul nih. Tiba-tiba ini juga tren baru kan di Indonesia. Ya, di Indonesia jadi ditemukan cuma kiri sebenarnya kan. Iya. Di Indonesia ditemukan the true crime community itu. Anak-anak muda banyak terpapar itu. Dan sama seperti kejadian di SMA 72 kemarin. Bayangkan seorang anak muda muslim mengebom masjid. Kan ini anomali dari terorisme konvensional yang selama ini terjadi. Saya juga ini terorganisir, terideologisasi agama gitu ya. Iya, modelnya kan model jaringan. Hari ini lepas, no borderless. Saya kemarin diwawancarai salah satu media di Amerika ya, New York Times sih. New York Times tanya, menurut Bapak gerakan radikal pasca Venezuela ini seperti apa? Saya bilang, kalau dulu doktrinal di kalangan militansi orang-orang Islam itu Amerika musuh nomor satu, hari ini yang menempatkan Amerika sebagai musuh nomor satu itu bisa jadi Amerika Latin. Dan kemungkinan, kalaupun memang ini beririsan resiliensinya dengan pemeluk agama, bisa jadi orang-orang Katolik anti terhadap Amerika. Nah, ini juga ada satu kasus menarik sebenarnya di Indonesia, Cak. Garut ya. Garut ini kan dulu basis NII. Basis NII dan banyak pelaku yang berasal dari wilayah-wilayah Priangan Timur termasuk Garut gitu kan. Nah, kasus terakhir yang neonazi itu juga muncul di Garut. Ini gimana nih Cak menjelaskan itu? Memang pada akhirnya terjadi pergeseran orientasi ideologi itu, di mana ternyata ada semacam kelelahan dari para pengusung ideologi berbasis agama ini. Dan ini juga terjadi di Sudan hari ini. Sudan itu adalah perangnya tentara melawan tentara. Dan ideologinya sudah lagi bukan agama. Di Mali terjadi pergeseran. Di daerah-daerah sub-Sahara, Sahel dan seterusnya itu terjadi pergeseran di mana gerakan kekerasan yang mengatasnamakan agama ini semakin teralienasi akibat tumbuhnya patriotisme Afrika. Di Somalia juga terjadi hal yang seperti itu. Artinya begini, kalau kita berbicara tentang dunia terorisme dan radikalisme di seluruh dunia hari ini, memang terdapat konfigurasi-konfigurasi baru yang non jaringan seperti dulu. Indonesia diuntungkan naik atau bagaimana? Nah, itu dia. Yang menjadi masalah kemudian adalah munculnya pelaku-pelaku lone actor. Lone wolf itu sebenarnya bukan istilah yang tepat, Mas Al, Mas Wahyu. Lone wolf itu adalah satu orang yang keluar dari jaringan, dari gerombolan serigala yang keluar kemudian melakukan aksinya sendiri. Kalau ini lone actor, jadi orang terpapar sendiri, membuat bom sendiri dan kemudian meledakkan sendiri. Bukan karena jaringan nih ya? Bukan karena jaringan. Dia membiayai pembuatan bomnya sendiri, di mana ini merupakan anomali dari sistem kerja jaringan. Kalau jaringan, pembuat bom itu adalah aset yang paling berharga. Karena tidak semua orang memiliki ilmu membuat bom. Sehingga apa? Eksekutor dan pembuat bomnya pasti orang yang berbeda. Jadi
kalau di lone actor yang berbasis ideologi lepas ini, biasanya terpapar sendiri dan membuat bom sendiri dan meledakkan sendiri. Dan itu karena teknologi tadi itu ya. Ya karena teknologi keterpaparannya. Jadi kalau dulu itu harus terbentuk patron and client dulu, ada ideolog yang ada bisa imam, ada imam gitu, ada semacam suhunya. Hari ini enggak. Nurdin M. Top dulu gitu kan. Dulu ada Azhari, ada Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar dan seterusnya. Hari ini nggak perlu itu. Nggak perlu itu. Cukup nonton YouTube gitu ya. Mereka hanya cukup nonton YouTube dan mengcopycat kejadian-kejadian serupa di tempat lain. Ngeri kali juga tuh, Cak. Ngeri sekali, Mas Al. Jadi kalau kita berbicara teror hari ini, anak muda bisa terinspirasi dari Columbine. Iya. Bisa terinspirasi dari kejadian di Finlandia. Dan itu yang terjadi di SMA 72. Di tanggal yang sama dia melakukan aksinya karena dia copycat dari kejadian di Finlandia dan juga di Turki. Jadi yang berbasis jaringan agama itu hampir selesai sejak ISIS runtuh lah kira-kira gitu. Kurang lebih seperti itu. Meskipun ada jaringan baru namanya Al-Qaeda Arabian Peninsula. Apa tuh, Cak? Ini adalah jaringan yang berusaha menyatukan kembali Al-Qaeda generasi kedua dan ISIS generasi pertama yang berusaha merajut kembali, tapi ini tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena di Irak sudah mulai solid sistem kenegaraannya, di Suriah juga sudah mulai berubah sistem pemerintahannya, Yaman Selatan dan Yaman Utara sudah mulai pecah, bukan sudah mulai pecah, pecahnya habis-habisan sudah, sehingga AKAP ini tidak punya jaring yang besar terhadap satu state control yang solid seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Baghdadi dan Osama. Jadi kalau Osama dulu kuat karena ada Afghanistan. Kalau dulu Abu Bakar al-Baghdadi kuat karena ada Irak yang sedang berusaha merekonstruksi negaranya pasca Saddam Hussein. Nah, hari ini AKAP tidak diuntungkan dengan persoalan yang sama seperti dua pendahulunya itu. Kalau dalam konteks Indonesia 2 tahun ini kita zero attack, Cak. 3 tahun lebih. Karena terakhir itu bom Astana Anyar di Bandung tahun 2022. Jadi itu kan sebenarnya juga bagian dari serpihan dari jamaah Islamiyah lama yang kemudian berusaha melakukan aksinya sendiri karena dianggap ada kevakuman gerakan. Ini sebelum JI menyatakan pembubaran diri ya. Menyatakan pembubaran dan ini satu keberhasilan yang luar biasa menurut saya dari operasi-operasi yang dilakukan oleh Densus. Cak, jadi menurut Cak dalam dinamika seperti itu melibatkan TNI dengan Perpres ini sebenarnya nggak perlu juga, Cak ya? Nggak perlu. Kalau saya terus terang begini, tidak sesederhana yang dipikirkan oleh kita tentang terorisme ini. Nah, gimana nih? Nggak sesederhana itu nih. Ya, satu hal ya, yang penting adalah saya terus terang terlibat sudah hampir 8 tahun terlibat dalam proses penyadaran terorisme ini. Nah, proses penyadaran yang dalam terjun langsung ya? Saya terjun langsung. Ketemu teroris nih? Ketemu teroris, saya interogasi. Interogasi itu hanya untuk, bukan soal perkaranya, tapi soal ideologinya. Berdebat lah ya. Penyadaran bisa juga. didebat juga, Cak. Bisa. Ya memang Mas Al, kenapa saya bilang ini sangat rumit? Karena tidak sesederhana seperti operasi militernya tentara memang. Jadi kalau istilah kami pencegahan itu adalah berusaha supaya orang tidak sampai terpapar. Berusaha betul-betul menghalangi mereka, berusaha untuk mencegah supaya satu kejadian teror tidak terjadi, tapi betul-betul dari awal, dari embrio ideologinya. Nah, kalau dalam istilahnya tentara di dalam Perpres itu kan penangkalan. Penangkalan ini kan artinya menghalangi tindakan terorisme. Operasi kontra intelijen. Udah pasti. Ada tindakan-tindakan koersif atas nama penangkalan pasti. Rahasia lah gitu. Udah pasti, Mas Al. Nah, proses penyadaran sipil ini harus dilakukan oleh sipil. Tidak bisa dilakukan dengan proses militerisasi. Saya punya contoh kalau soal itu. Somalia itu sampai hari ini kejadian konflik teror melawan teror itu sampai hari ini masih terjadi di Somalia karena penanganan terornya dilakukan oleh tentara di Somalia nih. Di Somalia. I can prove it. Jadi bukan selesai, malah masalah terus. Malah makin memanas karena begini, kalau kita lihat secara demografi di Somalia itu pahamnya sama. Yang kita anggap sebagai embrio terorisme itu adalah Wahabi garis keras. Di sana di Somalia itu satu negara isinya Wahabi semua.
aturan negaranya mendukung kepada hukum-hukum Wahabi. Ya, mengharamkan musik dan seterusnya. Orang Kristen aja nggak boleh dirikan gereja di sana. Merayakan Natal pun nggak boleh di sana, di Somalia itu. Tapi sekarang mereka punya hubungan dengan Israel. Ya, dalam konteks hubungan internasionalnya kita nggak paham. Tapi paling tidak sehomogen seperti itu pun di Somalia ketika ditangani oleh tentara, pada akhirnya saling menteror antara pasukan pemberontak yang namanya Al-Shabaab dengan pemerintahan Somalia yang di bawah kendali militer untuk memerangi mereka ini, pada akhirnya tidak akan kunjung selesai. Perang sipil yang terjadi ya. Tidak menemukan rekonsiliasi karena saling gempur terus. Yang terjadi state terrorism nih, Cak ya. Iya. Pada akhirnya war on terrorism, another terrorism. Negara jadi pelaku. Akhirnya negara menjadi pelaku. Iya, memerangi teroris dengan cara teror gini ya. Iya. Oke, mungkin kita geser ke Mas Munir ini. Iya, Mas Munir. Pak Al. Jadi Kalau ini Mas apa Cak nih? Mas kayaknya. Mas boleh ya. Jadi gimana ceritanya nih Mas Munir bisa sampai terlibat mengebom Polres Surakarta, bisa tadi membiayai istilahnya gitu kan. Ini sebenarnya Pak Munir ini udah mirip dengan ceritanya Pak Islah, membiayai sendiri mengebom Surakarta itu bagaimana? Iya, itu proses itu sebenarnya panjang ya. Tapi memang proses ideologisasinya ini adalah puncak gunung es. Dengan artian bahwa inilah saya menemukan satu hal yang bisa menjadi justifikasi saya untuk melakukan aksi teror. Tapi karena semata-mata ideologisasi atau ada latar belakang apa gitu? Ada latar belakang itu. Awal bergabung itu gimana panjangnya Mas? Kalau Mas Munir pengalaman nih gimana sampai akhirnya bergabung terus terlibat? Prosesnya saya mendiagnosasi sendiri ya. Iya. Diagnosa saya sendiri bahwa awalnya itu sebetulnya hanya hal sepele gitu loh. Saya melihat bahwa ada masalah dalam keluarga saya. Di rumah Mas Munir. Di rumah Mas saya. Kemudian prosesnya jadi apa ya? Saya tidak nyaman dan kemudian saya keluar dari rumah, bertemu dengan teman-teman yang akhirnya juga pada akhirnya saya merasa bahwa teman-teman itu kontra dengan pemerintah. Anti pemerintah. Dari situ ya saya menemukan tesis gitu kan. Bahwa ternyata masalah ini bukan masalah di rumah, tapi masalahnya di negara gitu kan. Itu pada saat saya belum ketemu dengan orang-orang ISIS, belum ketemu JI, itu belum ada, tapi saya sudah menemukan itu dulu gitu kan. Saya sudah marah dulu sama pemerintah, dan kemudian ya bagaimanapun saya merasa bahasa orang Islam gitu kan. Saya diskusi ngobrol dengan orang-orang Islam, dan ternyata ketemunya dengan teman-teman juga orang-orang kelompok Islam yang ternyata juga anti dengan pemerintah. Jadi bertemu frekuensinya sama. Jadi awalnya bukan ideologi sebenarnya. Awalnya bukan. Terus akhirnya baru terideologisasi. Betul. Mas Munir. Ini Mas Munir kan grupnya Baru Naim ya? Iya, betul. Ya kita bisa dibilang teman dari muda. Dengan Baru Naim. Kita main biliar bareng, kita ngomong sama-sama, ngopek. Jadi dulu masih main biliar ya? Sampai terakhir Baru Naim berangkat ke Suriah itu kita masih nongkrong bareng, kita masih main biliar. Karena kenapa saya tahu ya karena saya yang mempersiapkan mereka untuk berangkat ke sana. Berangkat ke Suriah. Bergabung dengan ISIS. Betul. Jadi peran Mas Munir ini mencari dana ya? Iya. Kenapa nggak buat warteg aja Mas? Itu justru apa ya? Uang hasil yang kita dapat salah satunya memang kita tidak cuma bicara tentang melakukan teror. Kita juga tidak memberangkatkan orang ke Suriah, tapi kita juga kan bagaimana menghidupi keluarga teman-teman kita, kelompok kita yang suaminya sudah ditangkap oleh Densus. Yang jihad gitu ya. Keluarganya ini kan yang ditinggal ini. Yang ada di rumah, istrinya, anaknya, kan kita harus menopang hidup mereka. Salah satunya ya kita buatkan usaha buat mereka. Saya dengar grup Baru Naim dan Mas Munir juga punya fokus untuk menggalang wanita untuk jadi pengantin ya? Betul. Gimana ceritanya? Kenapa targetnya wanita tuh, Pak Mas Munir? Ini sebetulnya juga obrolan kosong ya tadi. Tadinya istrinya ya katanya jadi pengantin. Jadi pasca tragedi di Sarinah Tamrin. Kita ini juga ya bahwa penangkapannya itu ternyata banyak teman-teman kita tuh kurang lebih hampir lebih 50 orang ya yang ditangkap itu kan. Kita ngelihat itu kok teman-teman kita nih ikhwan-ikhwannya sudah habis. Sudah banyak yang ditangkapi. Ya sisanya yang di luar ini banyak yang tiarap gitu kan. Banyak yang takut. Terus kita mau gimana ini kan?
Ya waktu itu ide saya terinspirasi dengan yang di Rusia, Shahidka, Black Widow gitu kan. Bagaimana kita mulai melibatkan perempuan nggak cuma di belakang, tapi justru jadi pelaku ke depan. Dari situ saya mulai cari-cari siapa, dan ternyata justru orang yang pertama mau menjadi calon martirnya itu mantan istri saya. Berarti mengideologisasi istri ya. Kalau dibilang lebih keras, justru sebenarnya kerasan mantan istri saya daripada saya gitu. Karena apa? Ya karena di endingnya pada saat saya NKRI kembali ke masyarakat, dia nggak mau menolak. Tapi waktu itu istrinya akhirnya nggak jadi pengantin ya? Dia menolak, kayak mundur. Nah kemudian karena kita sudah prepare, sudah menyiapkan bahan-bahan untuk aksi gitu kan. Dan itu kita mencari siapa nih akan jadi pelakunya. Akhirnya kebetulan ada DPO waktu itu yang sudah lagi ya bisa dibilang ngumpet lah ya gitu lagi ngumpet. Dia capek ngumpet lah, mungkin bahasa paling gampang diterima gitu. Dia capek ngumpet, ya udahlah saya aja ini. Akhirnya terjadilah itu. Kenapa Polres Surakarta sasarannya? Karena si pelaku ini posisinya sudah ada di Surakarta. Dan yang paling logis untuk menjadi target adalah Polres Surakarta. Togut polisi ya. Togut ya. Betul. Karena nangkepin teman-teman ini kan. Berarti ada balas dendam juga itu di situ. Betul. Iya. Karena Togut, karena dianggap nangkep, diserang lah Polres. Dan yang jelas bahwa kita kan tahu pemerintahnya itu Togut. Dia adalah pelindung negara ini ibaratnya kan. Pelindung Togut. Iya, jadi ya Ansor Togut gitu kan. Cita-cita grupnya bangun apa? Kekuasaan berdasarkan apa? Agama atau apa? Iya, yang jelas bahwa kita berjuang, kita kalau dulu kan bahasanya kita tetap berjihad gitu kan. Pasti jihad ini yang kita mau jihad untuk memerangi orang-orang kaum murtad yang kita anggap murtad, kaum-kaum kita anggap kafir, untuk menegakkan apa sih pemahaman keislaman kita. menegakkan daulah. Nah, Tapi cita-cita itu udah nggak ada. Udah nggak ada cita-cita itu sekarang, Mas. Alhamdulillah sudah ada. Udah merokok dari semua. Udah lewat cita-cita kayak. Tapi secara politik waktu itu disadari atau mendeklarasikan diri sebagai bagian dari ISIS atau ya seperti dulu yang lebih spektrumnya lebih terbatas Indonesia NI atau seperti apa dulu? Atau memang bagian dari ISIS? Saya dulu bergabung dengan kelompok yang berideologi Islam, gitu kan, berpakai atas nama Islam itu sudah ISIS. Sudah ISIS. Jadi ya spektrumnya sudah bagian dari kelompok ISIS. Iya. Tapi sebenarnya Islam nggak mengajarkan begitu kan? Iya. Mas Munir. Dan ya yang salah satu jadi penyesalan saya itu ya saya sadarnya itu setelah di penjara gitu. Tahunya itu. Itu gimana proses ditangkap, di penjara, terus akhirnya sadar itu gimana tuh? Nah ini yang kadang orang melihatnya itu tidak tidak melihat itu secara jelas itu kan. Orang bilang katanya ya digebukin ya gitu. Padahal kan justru yang ini juga sebenarnya di luar perkiraan saya juga gitu loh. Wah saya sudah aksi seperti ini, pasti negara akan melakukan hal yang serupa dengan saya gitu kan. Apalagi polisi targetnya gitu kan. Akan jauh lebih brutal lah. Iya gitu kan. Dipukulin, disiksa nih kayak gitu. Iya. Dalam pikiran saya sudah seperti itu gitu kan. Tapi ternyata ya jauh dari pikiran saya itu. Hari pertama ya setelah penangkapan ya hanya pemeriksaan gitu kan. Setelah berkas semua sudah selesai tidak ada yang namanya penyiksaan itu dari awal tidak ada. Justru gitu kan. Densus ini ya melibatkan banyak aktor akademisi terus dengan ustadz-ustadz. Apa itu, Cak? Kami diajak diskusi ya seperti tadi Cak Isa beliau juga seperti itu gitu. Ada akademisi dari mana, ustadz-ustadz dari mana didatangkan kepada kita, diajak dialog. Biar cara berpikirnya enggak. Iya, paling tidak kami punya sumber pemahaman yang lain gitu kan. Akhirnya menjadi bahan pembanding. Iya. Sebenarnya kan kalau dari ceritanya Mas Munir ini, Mas Munir ini ada problem pribadi ya. Betul. Yang kemudian menumpuk dan ketemulah dengan jaringan-jaringan ini yang mengideologisasi, yang sebenarnya korban ideologi juga nih Pak Munir atau gimana nih? Ya kalau pada awalnya saya melihat itu betul gitu ya, saya jadi korban. Tapi kemudian kan secara sadar memilih untuk itu gitu loh. Karena nggak ada pilihan yang lain pada saat itu mungkin, atau seperti apa?
Ya, saya pikir masih udah emosi ya. Di saat Iya. pertama sudah emosi, sudah Marah ketemu, gitu ya, udah dia. marah. Dan kedua, ideologi itu sudah menancap di pikiran saya. Ya. Setelah ditangkap baru berubah nih ya. Iya. Baru dia bisa ikut datang ke mall kota Casablanca, Dilihat lagi setelah itu. dilihat, bisa ngerokok lagi. Ya, yang jelas memang saya melihat gitu kan cara gitu penanganan saya ya itu kan penanganan terhadap pelaku-pelaku teror yang dilakukan oleh Densus selama ini ya sebenarnya sudah baik gitu kan. Mereka bisa melihat bahkan mereka tidak cuma ini ya, mereka pada saat ini sering melakukan di dalam itu pada saya melakukan assessment. Mereka tidak apa ya, tidak melihat kita sebagai satu orang pelaku. Mereka menanyakan keluarga bagaimana, ini seperti apa. Jadi kita memang dilihat track record kita hidupnya apa sih gitu kan, masalahnya apa gitu. Ya. Dan kalau kita lihat ada teman saya bahkan dia itu ya saya sendiri yang meradikalisasi dia. Dia itu satu kampung Kristen semua. Hanya keluarga dia yang Islam, dia mu'alaf. Mengenal huruf Arab aja tidak, sampai masuk ke dalam. Dia baru masuk Islam, kemudian menjadi pelaku. Iya. Mas Munir yang ideologisasi, Iya. tanggung jawab nanti Mas. Sekarang gimana orangnya udah? Alhamdulillah sudah pulang, sudah baik sekarang. Jadi kalau cerita Mas Munir sebenarnya pendekatan nangan ini nggak perlu melibatkan militer sampai buat perpres gini menurut Mas Munir. Justru harusnya lebih tindakan-tindakan panggil akademisi, panggil orang kayak Cak Islah, Betul. diajak diskusi. Itu yang akan bisa merubah mereka atau pencegahan sebelum itu juga bisa dilakukan. Jadi saya malah kaget ya pada saat saya tahu gitu kan dari media sosial ada rencana ini kan pelibatan TNI gitu kan. Saya pikir wah saya istilahnya memori saya kan dulu gitu kan pada saat wah kalau saya ditangkap oleh TNI bisa jadi saya udah mati ini dengan saya gitu. Ya. Waduh. Jadi sekarang kalau misalkan sekarang juga gitu kan kalau ada pelaku teror baru ditangkap kemudian udah pikiran saya kita akan langsung dipandang sebagai musuh gitu. Kalau musuh ya berarti salah satunya dieksekusi gitu kan. Kemudian bagaimana teman-teman yang tadi gitu kan salah istilah jadi korban juga secara tidak langsung. Proses deradikalisasi untuk kembali ke masyarakatnya seperti apa? Pasti akan nutup itu gitu loh. Padahal baris per baris itu bro. Mas Munir ini korban dari kondisi yang terjadi ya, ideologisasi. Jadi orang kayak Mas Munir banyak ini Cak Islah. Mereka sebenarnya nggak ngerti apa-apa atau punya masalah pribadi atau masalah sosial lainnya. Ya. Akhirnya mereka terideologisasi ini jumlahnya cukup banyak ya Cak. Hampir mendominasi dari semua teroris yang pernah ditangkap oleh Densus ya 2000 hampir 2.300-an sampai hari ini ya. Dia bisa kategorikan sebagai korban dong Cak. Memang korban. Semua itu adalah korban entah itu karena ideologisasi atau juga karena situasi di dalam kehidupan pribadinya yang tercabik-cabik gitu sehingga ketika ada ideologi baru yang menurut dia itu benar dia langsung masuk aja meskipun ideologi itu berbasis kekerasan. Nah ini yang harus kita pahami adalah bahwa termasuk juga Densus Kalau udah ngeliat pelaku teror sudah wah teroris mau kejam gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya mereka korban juga ya Cak. Betul. Artinya semua manusia kan mengalami kerentanan yang sama kalau kita berbicara tentang ideologi itu. Iya. Apalagi ini berdasarkan agama dan kita tahu semua agama itu berbasis dogma. Percaya nggak percaya kan harus percaya. Itu kan yang paling menjadi sasaran empuk dari kelompok-kelompok kekerasan. Dan yang harus kita perhatikan dari bagaimana pengakuan Mas Munir tadi ya bahwa Densus selama ini menangkap itu memang untuk menyadarkan. Mereka tidak dianggap sebagai musuh negara sebenarnya, tapi sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari manusia yang mungkin mengalami penyimpangan sehingga harus disadarkan. Dan itu yang dilakukan di penjara-penjara sampai hari ini. Proses penyadaran itu kan sehingga akhirnya menimbulkan dialektika di dalam otaknya dia, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kesadaran dan rasionalitas berpikir. Ada semacam proses kesadaran yang meskipun secara perlahan gitu ya. Itu banyak dialami. Tidak semua teroris yang ditangkap itu sadar dalam 1-2 tahun. Bahkan ada yang tidak sadar sampai keluar dari penjara pun pada akhirnya justru menemukan kesadarannya di luar. Oh gitu. Setelah di-maintain oleh Densus. Ini banyak sekali.
Banyak. Ya Itu kan? treatmentnya gimana, Cak? Di diskusi dengan Lebih personal akademisi, gitu mungkin ya? Apa? Iya betul, saya juga termasuk yang dilibatkan. Kita berusaha untuk mengembalikan cara berpikir mereka untuk kembali ke masa lalunya. Jadi kalau di dalam teori filsafat itu kan das Prinzip Hoffnung gitu ya. Orang itu terpapar kan setelah dewasa. Dulunya kan dia orang biasa seperti kita, sehingga kita berusaha mengembalikan cara berpikir dia itu ke masa lalu, di mana dia masih belum terpapar apapun di dalam kepalanya. Jadi Ernest Bloch itu yang kita pakai itu. Misalnya begini, kita berusaha mengembalikan ke masa kecilnya dia. Ketika dia masih menjadi orang biasa yang belum mengkafir-kafirkan orang, dia belum benci kepada orang, dia masih guyup dengan tetangganya yang agamanya kejawen, Kristen dan seterusnya. Kita berusaha mengembalikan itu, kita berusaha mengembalikan mereka menjadi manusia gitu, manusia pada awalnya. Nah itu prinsip yang dilakukan oleh Densus. Kenapa kok tidak menggunakan sistem militer? Karena kita menganggap mereka ini juga korban. Ya. Mereka juga bagian dari manusia, dari masyarakat sipil yang betul-betul karena salah pergaulan atau dia salah dalam pendidikannya. Meski ada juga pelaku-pelaku kayak Azhari, Nurdin mungkin yang mereka memang menjadi Itu ideolog memang, ideolognya ya. Iya memang. Ini yang Dan kita menganggap ideolog itu pun juga karena mendapatkan asupan yang salah, Mas. sejak awal. Sejak awal. Lah, gimana coba seperti Azhari misalnya, dia seorang doktor, dia ngajar di Universitas Johor Bahru, dia ngajar psikologi, artinya dia orang yang berpendidikan. Betul. Iya. Tapi kemudian dia terpapar, kenapa? Ini bahayanya dogma tadi. Iya. Ketika dia masuk dengan dogma agama, dia menganggap bahwa agama itu adalah kebenaran mutlak, maksudnya bukan agama ya, ajaran agama yang dia terima. Mengarahkan dia ke arah-arah kekerasan, kebencian, menganggap orang lain itu yang berbeda layak untuk dibinasakan, ya akhirnya menjadi terpapar dia. Apakah bisa disadarkan? Ya bisa, dengan cara menciptakan dialektika tadi seperti Mas Munir. Kalau dengan pendekatan-pendekatan militeristik seperti ini, nggak bisa karena ini kan komando, bukan dialektika ya, Cak. pada akhirnya tidak akan tercipta dialektika dan diskursus itu. Artinya apa? Semua orang kan tidak harus dilemahkan. Semua orang punya hak untuk sadar. Ada ruang-ruang kesadaran yang harus dipulihkan. Ya, kalau saya menganggap begini, ya mohon maaf ya, kalau mungkin saya agak keras. Begini deh, tentara. Tolong jangan anggap persoalan terorisme itu adalah persoalan yang sesederhana dia musuh negara. Dia itu adalah bagian dari masyarakat kita yang bisa semua teroris itu, mantan teroris itu bisa seperti Mas Munir itu. Sekenceng-kencengnya dia ingin meledakkan Polres Surakarta, dia nyari duit, bahkan menjadikan istrinya sebagai martir pada masanya. Mau jadi pengantin. Menjadi pengantin, bisa sadar seperti dia. Ini kan karena sentuhan-sentuhan humanisme yang diberikan kepada dia, yang akhirnya dia bertempur sendiri dengan pemikiran-pemikirannya dan akhirnya membuat ruang-ruang kesadaran dan pertobatan. Dan ini kan tidak bisa dilakukan dengan cara-cara represif dan koersif ala tentara. Betul ya. Apalagi tadi ya, sekarang itu kan ideologisasinya lewat internet, lewat media sosial gitu kan. Lebih rumit lagi pasti ya, Cak ya. Pasti. Dan nggak apa-apa ya, kita tarik dulu ke belakang. Ya nggak apa-apa, Cak. Kita ingin tarik belakang lagi juga nggak apa-apa. ke belakang banget zaman Khawarij juga bisa. Tapi kita melihat Indonesia dulu itu ada undang-undang subversif. Jauh sekali sebelum undang-undang teror itu dibuat. Undang-undang subversif ini kemudian menjadi plastis. Dia bisa dilekatkan kepada siapa saja. Termasuk juga kepada orang-orang yang dianggap sebagai Islam garis keras misalnya. Tapi juga bisa dikenakan kepada koran Tempo, majalah Tempo yang dibredel, dan kemudian Gunawan Muhammad diadili dengan undang-undang itu yang dianggap menjadi musuh negara, menghalangi pembangunan dan seterusnya. Kalau kemudian cara ini yang dikenakan kepada label terorisme itu di masa seperti ini, maka mungkin kita bisa dianggap terorisme. Pak Prabowo Agustus kemarin dibilang teroris. Itu yang kita takutkan, Mas. Musuh negara itu, Cak. Itu dia. Nah, ini yang kita takutkan. Ada terorisme ini juga bisa digunakan oleh rezim untuk melabeling mereka-mereka yang melawan kekuasaan. Ya, itu dia. Ini disebut state terrorism nih. State itu dia. teror negara nih. Ya banyak sih teori-teori yang kemudian menjadi kekhawatiran di dalam dunia penindakan terorisme itu kalau kemudian
terorisme ini diambil alih oleh negara, kasarnya gitu. Akhirnya negara menjadi terorisnya. Jadi pelaku negara. Jadi pelaku. Perpres ini membuka ruang ini, Cak. Sangat. Melihat penggunaan istilahnya aja, Mas Al, ini bisa kita perdebatkan secara akademis. Menggunakan istilah penangkalan itu saja, saya sudah tidak setuju sebenarnya. Kalau buat saya ya, karena kalau selama ini yang dipakai oleh kepolisian itu adalah pencegahan. Karena di undang-undang teroris juga pencegahan, nggak ada istilah penangkalan. Itu dia, dan ini dipakai di Perpres itu adalah penangkalan. Iya. Penangkalan ini ketahanan sebenarnya kan, resiliensi kan yang mau dicapai kan. itu dia. Penangkalan ini kan sebenarnya bisa diartikan sebagai menghalangi, bukan mencegah sesuatu itu supaya tidak terjadi. Bukan pencegahan. Kalau pencegahan kan mencegah sesuatu supaya tidak terjadi. Tapi kalau bahasa penangkalan itu kan menghalangi. Dengan berbagai apapun, alasan apapun, tentara bisa menganggap bahwa penghalangan terhadap upaya-upaya penggerusan, pendevaluasian terhadap negara itu bisa dianggap label terorisme. Sementara pemerintah seringkali mendefinisikan mereka yang berbeda teroris gitu. Ya, Di Papua teroris, Agustus teroris gitu. betul. Dan itu juga dikenakan label itu oleh Trump hari ini kepada siapapun yang dianggap melawan dia. Nanti Cak Islam kebanyakan bongkar soal Gus Yakut dituduh teroris juga ya. Bisa jadi. Gimana itu, Cak? Ansor yang dulu memerangi teroris gitu kan. Bang, jadi kalau Abang lihat Perpres ini nggak efektif dan bukan solusi ya Bang ya untuk menangani terorisme. Perpres pasti dari awal ya, dari jawaban ini ya. Iya, dari tadi disebutkan penangkalan, kemudian penindakan, sampai kemudian nanti proses di akhirnya ini yang kalau kita kan sekarang ada proses namanya deradikalisasi gitu kan, yang tadi gitu kan, gimana kita dimantapkan gitu kan untuk kembali ke masyarakat, bisa kembali ke masyarakat, bisa berkiprah kembali di masyarakat gitu kan. Ini yang disiapkan dalam proses deradikalisasi. Tapi kalau misalkan dengan pelibatan militer di situ, saya khawatir bahwa proses ini tidak bisa terjadi gitu. Yang terjadi lingkaran kekerasan terus nanti. Betul. Saya punya teman di Poso gitu. Dia pada saat setelah ditangkap di sidang itu dia tidak bicara lagi soal tentang ideologi ISIS bagaimana. Tapi yang ada pikirannya dia itu dendam. Kamu nggak ngelihat bapak saya dulu dibunuh di depan mata saya. Kalau sekarang misalkan saya ditangkap, kemudian ada proses militer di situ, misalkan saya disakiti atau apa, dipukul atau mungkin dibunuh, bagaimana anak saya nanti melihat pemerintah ini gitu. Dendam. Ini disebut lingkar kekerasan terjadi. Jadi kayak Somalia ya, Cak? Iya, Somalia, Sudan. Itu juga terjadi. Kalau misalnya pendekatannya lebih militeristik tadi ya, kekerasan yang terjadi justru bukan deradikalisasi, bukan kemudian moderasi gitu ya, akan tumbuh sel-sel dan jaringan baru untuk kemudian melakukan aksi pembalasan gitu. Betul. Saya ingin ingin memberikan satu pemahaman kepada publik, bagaimanapun tentara bukan penegak hukum. Nah, itu poin penting dah. Itu poinnya menurut saya. Kegagalan dari penanganan teror di banyak negara ketika bukan penegak hukum terlibat dalam penanganannya. Yang terjadi adalah akhirnya negara itu menjadi breeder, menjadi peternak terorisme. Karena dendam-dendam tadi. Tindakan-tindakan represif dan koersif yang berlebihan, yang decisive gitu terhadap penanganan teror bukan untuk menumbuhkan ruang kesadaran, tapi justru dengan cara-cara kekerasan melawan kekerasan pada akhirnya menjadi breeder. Somalia, seperti Tanzania, Eritrea, Republik Afrika Tengah, Mali, ini kan pada akhirnya seperti itu. Jadi nggak selesai masalah. Nggak selesai. Saya juga baca kemarin ternyata terjadi perpecahan di dalam Taliban di Afghanistan, segala macam. Ini kan karena akibat kesalahan penanganan masa lalu yang sangat militeristik. Jadi ya terus terang kalau kita bicara sejarah jaringan teror pertama di dunia itu justru dimulai dari tentara. Yang namanya Khawarij itu kan tentara yang desersi sebenarnya. Dan kemudian penanganannya dengan menggunakan ketentaraan juga. Pada akhirnya apa? Khawarij sampai hari ini nggak selesai-selesai. Jadi Cak nih strict lah ya.
Pak Prabowo dengerin Pak Islah dikit lah ya kan. Nggak perlu perpres ini Pak, ngapain kayak gitu. Iya, kayak gitu. Udah biarkanlah penanganan masyarakat, persoalan masyarakat sipil ini ditangani oleh lembaga penegak hukum yang juga tunduk kepada hukum sipil. Ini bukan perang tapi menegakkan hukum ya. Iya. Polisi aja udah lebih dari cukup lah. Dan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, BNPT itu penting ya Cak, dan masyarakat sendiri ya. Yes. Karena susah gitu. Kalau Mas Munir ada yang ingin sampaikan terakhir Mas? Iya. Soal pers nggak perlu lah ya. Kalau saya melihatnya kan ada istilah dua kata yang paling saya terima gitu kan saat ini, yaitu second chance gitu kan, kesempatan kedua. Dengan model pembinaan yang telah kami dapatkan, maka second chance terhadap kami terbuka gitu. Saya sejak bebas tahun 2020, saya bersama Densus, masih ketemu dengan Cak Islah, dengan para akademisi, dengan NGO keliling gitu kan. Kita memberi pemahaman tentang terorisme, sampai kemudian saya juga ya istilahnya membuka diri untuk kuliah lagi, membentuk kemudian kehidupan yang baru, dan itu dihasilkan dari model deradikalisasi pembinaan yang tepat menurut saya gitu kan. Sudah tepat seperti ini, tidak perlulah lagi dipakai dengan model-model militarisme yang akhirnya nanti justru membentuk hal-hal yang sesuatu yang dendam baru dan lain-lainnya itulah. Tidak membuka kesempatan kedua ya. Iya, cukuplah ada seperti ini saja. Kill or to be killed. Iya, betul. Ya. Cak, terakhir Cak, menurut Cak bagaimana mengatasi terorisme ke depan yang baik Cak? Ya, saya kira begini, peningkatan yang luar biasa harus betul-betul dari kontraterorisme yang di Indonesia itu harus dibarengi dengan knowledge-ment yang benar. Karena terjadi pergeseran pola dan metodologi dari gerakan-gerakan teror ke depan. Itu pasti. Hari ini kita tidak menemukan peledakan bom di mall. Tidak menemukan peledakan bom di gereja. Mungkin tidak menemukan itu. Tapi yang terjadi adalah cyber terrorism. Keterpaparan anak muda yang bisa didapat dari dunia digital itu adalah metodologi baru memang. Itu sangat yang harus kita perhatikan. Tentara juga. Nggak usah tentara itu terlalu memikirkan untuk bisa membuat satu kekuasaan baru yang lebih melebar di Indonesia. Kita kalau melihat nih perang Rusia dengan Ukraina saja, kita sudah menganggap ini bukan perang manusia. Ini adalah perang ilmu pengetahuan. Bagaimana unmanned intelligence system digerakkan, bagaimana drone vehicle aerial dijalankan, bagaimana dengan proses-proses satelit, pemetaan, mapping, profiling, semua sudah menggunakan teknologi. Jadi menurut saya tentara perdalami itu aja. Nggak usah masuk ke ruang-ruang sipil yang justru akan menimbulkan semacam agitasi-agitasi di dalam masyarakat yang seolah-olah wilayah nyamannya kemudian dilanggar. Ini juga tidak enak buat politik Indonesia ke depan. Jadi menurut saya fokus saja kepada tupoksinya sebagai menghadapi perang, pertahanan, keamanan biarlah polisi yang melakukan. Apa yang ngatasin terorisme udah banyak lah ya. Yang terorisme kita itu udah ada BNPT, sudah ada Densus, sudah jadi ada Kementerian Pendidikan, semuanya terlibat. Mas Al, jadi udahlah nggak usah ikut masuk ke periuk yang sudah rame ini gitu. Iya. Kalau nanti suatu saat ada warga negara di Suriah atau kapal Indonesia dibajak teroris di Somalia, bolehlah tentara boleh kan? Sangat boleh. Atau ada orang Indonesia yang terjebak di dalam pertempuran terorisme seperti di Suriah, evakuasi, itu memang harus mereka. Jadi operasinya di luar benar-benar ya. Betul. Dan saya kira masih banyak tugasnya TNI kita itu selain untuk ngurusin yang begini. Masih banyak lah. Nggak usah ngutak-ngatik ruang-ruang sipil seperti ini. Yang sudah baik tadi ya. Yang sudah baik. Ini Mas Munir juga sudah bercerita. Benar. Jadi itu saja, mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini semua, tidak perlulah ditandatangani. Jangan dengerin Pak Teddy terus Pak Presiden. Pak Islah sekali-sekali Islah Barawi. Pak Teddy terus didengerin Presidennya kan, Pak Islahnya belum didengerin. Ini jauh lebih penting Pak Prabowo ya mendengarkan Pak Islah gitu. Baik teman-teman, terima kasih Cak Islah, Mas Munir, Mas Wahyudi, ini diskusi yang menarik dan menurut saya banyak hal yang bisa dilihat oleh publik dan khususnya pemangku kebijakan Presiden bahwa menangani terorisme nggak melulu penindakan represif dan lain sebagainya, karena soal ini harusnya
lebih komprehensif bagaimana menyusun kebijakan anti terorisme ya Caya, pencegahan Harus holistik. Holistik. Thank you Caya Islah. Thank you Mas Makasih, Mas Thank Wahyu. you. Aduh, Makasih, luar makasih. biasa nih. Kita lihat Caya Islah di ruang-ruang media sosial terus nih. Iya. Thank you.